Nah, pada hari ini kita akan baca Romlah binti Abu Sufyan yang merupakan kisah ke-37 di buku ini. Kata penulis, Abu Sufyan bin Harb, yaitu tokoh gembongnya Quraisy ketika itu, dan dia sudah menjadi seorang sahabat Nabi. Sudah kita lewati juga kisahnya beberapa bulan yang lalu. Dia masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb tidak pernah menyangka bahwa seorang dari Quraisy bisa lepas dari kekuasaannya atau malah menyelisihinya dalam sebuah urusan yang sangat penting. Karena dia adalah sayyidnya Makkah yang dipatuhi dan tokoh yang diikuti kata-katanya. Akan tetapi ternyata putrinya yang berkunyah Ummu Habibah, yang nama aslinya adalah yang tersebut di atas tadi, siapa? Romlah. Ternyata merobek anggapan ini. Karena dia ternyata telah kafir terhadap Tuhan bapaknya dan beriman bersama suaminya, yaitu Ubaidullah bin Jahash, kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan membenarkan risalah nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan berusaha dengan apa yang dimilikinya berupa kekuasaan dan pengaruh untuk mengembalikan putrinya dan menantunya kepada agamanya dan agama nenek moyang. Tapi ternyata gagal. Karena iman yang bersemayam kuat di dalam hati Romlah sungguh mendalam sehingga angin topan Abu Sufyan tidak kuasa merobohkannya. Imannya sangat kuat sehingga amarahnya sedikit pun tidak menggoyahnya. Abu Sufyan sangat berduka karena Romlah masuk Islam. Dia tidak mengetahui dengan wajah apa dia akan menemui kaum Quraisy sesudah dia ternyata tidak mampu menundukkan putrinya untuk mengikuti kemauannya dan menghalanginya agar tidak mengikuti agama Muhammad. Manakala orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Abu Sufyan murka kepada Romlah dan suaminya, maka mereka berani menimpakan siksa kepada keduanya, mempersempit ruang hidup mereka, menimpakan kesulitan-kesulitan yang berat kepada mereka, hingga akhirnya keduanya tidak sanggup hidup di muka bumi Makkah. Manakala Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah, maka akhirnya Romlah binti Abu Sufyan membawa putrinya yang masih kecil, yaitu Habibah, dan suaminya, yaitu Ubaidullah bin Jahash, berada di barisan depan rombongan orang-orang yang berhijrah kepada Allah demi menyelamatkan agama mereka, berlari menuju perlindungan Najasyi dengan iman mereka. Teman-teman yang ikut kajian tabi'in pasti sudah mengetahui kisah ini, karena baru kemarin kita baca kisahnya. Dan saya sengaja mengambil kisah Romlah karena di buku tabi'in kita baru baca kemarin kisah Najasyi yang di dalamnya ada kisah Romlah. Jadi supaya nyambung dengan kajian tabi'in yang hari Sabtu, saya bacakan juga Romlah. Abu Sufyan dan para pembesar Quraisy tidak menerima kepergian beberapa orang kaum muslimin dari Mekkah ke Habasyah. Lalu di sana kaum muslimin itu bisa merasakan nikmat bebas dari siksaan kaum Quraisy. Nah, teman-teman mungkin bisa diberi catatan di situ. Habasyah ini hijrah pertama. Jadi jangan antum mengira bahwa ke Madinah itu adalah hijrah pertama. Meskipun kisah yang lebih dikenal adalah hijrah ke mana? Ke Madinah. Dan hijrah ke Habasyah ini, pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah 2 kali. Rombongan pertama jumlahnya 12-an orang. Rombongan kedua jumlahnya 80-an orang. Ya. Dan di sini disebutkan Romlah hijrah bersama suaminya bawa putri kecilnya. Siapa nama putrinya? Habibah. Makanya dia dikenal dengan nama Ummu Habibah. Dan nama Romlah lebih asing ketimbang nama Ummu Habibah itu sendiri. Ada riwayat yang juga menyebutkan bahwa dia berangkat itu masih mengandung. Masih apa?
mengandung. Nanti Habibahnya ya ibaratnya kalau akte kelahirannya itu kelahiran Habasyah. Tapi ada juga yang mengatakan akte kelahirannya adalah Makkah. Nah, kita lanjutkan. Kaum Quraisy mengutus utusan mereka kepada Najasyi untuk mempengaruhi sikapnya terhadap kaum muslimin. Ya, mereka meminta kepada Najasyi agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka untuk dibawa pulang kembali ke Makkah. Utusan Quraisy mengatakan kepada Najasyi bahwa kaum muslimin berkata tentang Isa sebuah perkataan yang merendahkannya. Maka Najasyi memanggil tokoh kaum Muhajirin. Dia bertanya tentang hakikat agama mereka dan apa yang dikatakan tentang Isa dan ibunya. Dan Najasyi meminta kaum muslimin agar membacakan beberapa ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi mereka. Ya teman-teman, siapa yang membacakan dan apa yang dibaca waktu Najasyi tanya tentang Nabi Muhammad dan wahyunya? Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Surat Maryam. Siapa yang baca? Ja'far bin Abi Thalib. Manakala kaum muslimin mengabari tentang hakikat Islam, membacakan beberapa ayat kepadanya yang ada di surat Maryam, maka Najasyi menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Bahkan pendeta-pendeta yang merupakan asisten-asistennya Najasyi ikut-ikutan nangis. Lembaran-lembaran Injil yang ada di hadapan mereka jadi basah kena air mata mereka sendiri. Dia berkata kepada kaum muslimin, sesungguhnya apa yang turun kepada Nabi kalian ini, yaitu surat Maryam tadi, dan apa yang dibawa oleh Isa yang dibaca di dalam Injil, pasti sumbernya sama. Siapa yang dimaksud? Allah Ta'ala. Kemudian dia mengumumkan imannya kepada Allah Ta'ala semata. Sebagaimana dia mengumumkan perlindungannya kepada kaum muslimin yang hijrah ke negerinya, sekalipun para tokoh agamanya, para pendeta tadi menolak masuk Islam dan berpegang teguh dan tetap berpegang kepada agama Nasrani. Teman-teman, ada yang tahu kenapa para pendetanya ini nangis mendengarkan surat Maryam, tapi menolak untuk kaum muslimin ada di situ untuk tinggal di Habasyah? Karena apa? Hah? Karena sudah disogok. Siapa yang ikut kajian tabiin? Ada? Oh, tapi 2 minggu lalu nggak datang ya. Kaum muslimin beriman kepada Nabi Muhammad. Supaya mereka berhenti beriman, maka teknik pertama adalah hasud menghasut. Di mana Muhammad berdakwah, di situ mereka akan datang setelahnya. Itu penyihir itu penyair. Kata-katanya itu bisa menyihir. Gak usah didengerin, dihasut. Hasutan ini nggak berhasil, malah semakin banyak yang ikut Muhammad. Maka orang kafir Quraisy mulai mengadakan intimidasi fisik. Tapi yang diintimidasi secara fisik bukan Muhammadnya, tapi siapa yang beriman. Maka kita kenal ada penyiksaan terhadap Bilal, penyiksaan terhadap Ammar bin Yasir, Sumayyah yang menjadi syahidah pertama di dalam Islam, ditusuk di bagian kemaluannya dengan tombak. Utsman bin Affan itu digulung dengan tikar lalu dibakar. Ya. Penyiksaan-penyiksaan ini mereka harapkan bisa membuat orang-orang itu takut dan tidak beriman. Tapi ternyata tetap saja banyak yang beriman. Tapi mereka juga tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Maka akhirnya singkat kata Nabi mengizinkan mereka untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah. Negeri yang pertama kali dituju adalah Habasyah. Tadi saya sudah bilang, pertama berangkat 12-an orang. Ternyata aman, berangkat lagi 80-an orang. Nah, orang-orang yang semakin lama semakin hilang, kan kita sekampung nih.
Tapi kok nggak ada si anu, nggak ada si anu. Terus itu pada berangkat. Ya, mau menyelamatkan diri. Kafir Quraisy tidak senang. Ya, mereka khawatir nanti kalau di tempat yang baru nanti agamanya semakin menyebar. Ya, intinya tidak senang. Maka kafir Quraisy mereka kumpul, singkat kata utus 2 orang untuk nyusul kemana? Ke Habasyah. Nah, 2 orang ini yaitu Ubaidullah bin Abi Rabi'ah dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Tekniknya mereka adalah bawa hadiah-hadiah dari Mekah. Hadiah-hadiah ini pertama dibagi kepada pendeta-pendeta dulu. Supaya apa? Supaya pendeta-pendeta ini nanti kalau ketemu di tempat Najasyi, pendeta-pendeta ini bisa mendukung, mengiyakan perkataan utusan kafir Quraisy ini. Dibagi-bagi hadiah, ya. Dan benarlah ketika esoknya atau di hari yang samakah mereka ketemu dengan Najasyi, ya. Kemudian mereka ngasih hadiah kepada Najasyi dulu supaya Najasyi senang, ya, dan disambut juga oleh Najasyi. Kemudian mereka bilang, wahai raja, ada sekelompok orang, mereka ini keluarga kami, mereka datang dari Mekah, tidak beriman dengan agama kami, mereka pindah ke sini dan tidak beriman dengan agamamu. Mereka punya agama baru, yang kamu tidak mengenalinya, kami pun tidak mengenalinya. Kembalikan kepada kami, karena kami khawatir orang-orang ini akan berbuat kerusakan di negerimu. Nabi SAW yang mengarahkan ke Habasyah pernah berkata begini, hijrahlah kalian ke Habasyah, pergilah kalian ke sana, karena di sana ada seorang raja yang tidak menzolimi siapapun. Nah, sebagai bentuk bukti bahwa Najasyi ini tidak menzolimi siapapun, maka Najasyi tidak bisa menerima hanya dengan cerita sebelah pihak. Maka Najasyi bilang, coba panggil orang-orang itu. Orang-orang di sana awalnya takut. Tuh, kita ngomong apa ya? Kalau kita jujur bahwa kita tidak ikut Kristen seperti dia, nanti kita dipulangin. Kalau kita tidak jujur, kita bohong begitu, pura-pura mengikuti agama Nasrani, ya berarti kita bohong, kita berdosa, kita menentang prinsip kita sendiri. Tapi kalau kita jujur bahwa kita tidak beriman dengan Nasrani, khawatirnya kita dipulangin. Maka mereka berunding lalu mencapai ke sebuah kesepakatan. Kesepakatannya adalah juru bicaranya hanya satu, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kesepakatan yang kedua adalah jujur apa adanya. Mereka pun berkumpul datang di hadapannya Najasyi. Ini sekian orang lawan 2. Nah ini nih orangnya nih, gitu. Kata 2 orang ini nih orang-orangnya, balikin kepada kami. Najasyi bilang, coba ceritakan apa yang terjadi pada kalian. Kenapa kalian lari ke sini? Maka Ja'far bilang, kami ini beriman dengan seorang nabi yang terakhir, namanya Muhammad. Dan kami beriman kepada mereka, dan kami beriman kepadanya. Kenapa? Dahulu kami adalah orang yang suka berzina, kami suka minum khamar, kami membunuh, kami menzolimi satu sama yang lain, yang kuat menindas yang lemah, kami memakan riba, kami melakukan dosa-dosa. Lalu kemudian kami beriman kepada Nabi ini karena dia menyuruh kami untuk meninggalkan semua itu, dan kami pun meninggalkannya. Perbuatan kami ditentang oleh 2 orang ini dan teman-temannya, yang memang notabene adalah keluarga kami sendiri. Lalu kami disiksa oleh mereka karena kami tidak mau mengikuti mereka kembali. Ya, maka tertariklah Najasyi untuk bertanya, nabimu itu bawa apa? Coba bacakan wahyunya. Maka dibacakanlah surat apa tadi? Beberapa ayat dari surat Maryam. Mendengar surat Maryam yang di dalamnya ada koneksi, ada frekuensi yang penghubung antara Islam dengan Nasrani, yaitu tentang kisah bagaimana Allah mengutus Jibril untuk meniupkan roh Isa ke dalam perut Maryam, lalu akhirnya Maryam melahirkan tanpa suami dan tidak pernah berzina. Ya. Ayat-ayat yang dibacakan ini membuat Najasyi nangis, membuat pendeta-pendeta yang sudah disogok tadi ikut-ikutan nangis. Air matanya basah, membasahi Injil-Injil yang ada di hadapan mereka. Begitu.
Karena beriman, karena kemudian mendengar ini dan menangis, maka Najasyi mengatakan, apa yang kalian baca dengan apa yang kita dapati dari wahyu dari Isa, pasti sumbernya sama. Siapa? Allah Ta'ala. Maaf, saya tidak bisa terima argumentasi kalian. Kalian bebas tinggal di sini. Dan tidak boleh ada yang menyiksa kalian. Siapa yang mengganggu kalian akan rugi. Najasyi pergi. Amr bin As kemudian ngomong begini, kurang ajar. Besok kita akan beritahukan kepada Najasyi sekali lagi bahwa orang-orang ini sebenarnya mengatakan Isa itu cuma hamba, bukan anak Tuhan, seperti keyakinannya Nasrani. Abdullah yang mendampingi Amr bin As mengatakan begini, sudahlah, udah kita pulang aja. Bagaimanapun ini saudara-saudara kita juga. Maka Amr bin As mengatakan, nggak bisa, pokoknya besok kita lapor. Besoknya ketemu lagi, Najasyi kumpul bersama pendeta-pendetanya. Ada 2 orang ini dan ada mereka, orang-orang kaum muslimin. Ya. Kemudian Amr bin As mengatakan gini, wahai raja, sesungguhnya orang-orang ini, kaum muslimin ini, ya, yang lari ke tempatmu ini, mereka merendahkan Isa. Ya, ini mulai muncul hasutannya. Maka Najasyi mengatakan kepada mereka, apa yang kalian bilang tentang Isa? Betul kalian merendahkannya. Maka sebagaimana kesepakatan awal, siapa yang bicara? Ja'far. Dan apa kesepakatannya? Jujur apa adanya. Maka mereka pun ngomong, ya, diwakili oleh Ja'far. Kami dapati wahyu dari Nabi kami bahwa Isa itu adalah hamba dan utusannya, bukan anak Tuhan. Maka Najasyi kemudian mengatakan begini, cocok, sama kita, satu frekuensi. Pendeta-pendeta yang dengar ini, mereka mengatakan, hah? Kaget, kok nggak sama? Karena keyakinannya orang-orang Nasrani apa? Isa adalah anak Tuhan. Ketika para pendetanya ini semua melongo, hah? Ternyata tercengang mereka dengar kata-katanya Najasyi, sama, oh cocok. Betul. Maka Najasyi nambahin, meskipun kalian gak suka. Ya, meskipun kalian gak suka, pokoknya begitu. Isa adalah hamba dan utusan Allah. Nah, kalimatnya Najasyi ini kemudian oleh para pendetanya ini disebarkan ke masyarakat. Najasyi telah beriman kepada Nabi yang baru. Dia telah mengganti agamanya. Ayo kita kudeta. Begitu. Akhirnya orang-orang kaum muslimin dikatakan sekali lagi Najasyi, pokoknya saya tidak akan mengembalikan kalian kepada 2 orang ini. Adapun kalian, kemarin kalian bawa hadiah-hadiah, bawa pulang lagi. Kami nggak perlu. Singkat kata, kaum muslimin aman. 2 orang ini pulang tangan hampa. Dilecehkan juga oleh Najasyi. Tersisa sekarang permasalahan. Masyarakatnya mulai mendengar Najasyi ini ganti agama. Maka mereka pun mulai sepakat untuk melakukan kudeta. Maka Najasyi kemudian menulis di atas kertas atau di atas kulit rusa, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian digulung, masukin di dada. Anggap aja ini dada, pakai tali kan. Kemudian dia pakai mantel. Orang-orang kaum muslimin disuruh disiapkan perahu. Kata Najasyi, kalau saya kalah segera kalian lari dari Habasyah. Kalau ternyata saya dikudeta, segera kalian lari dari Habasyah. Tapi kalau saya ternyata baik-baik saja, maka tetaplah kalian di sini. Najasyi keluar menemui rakyatnya. Kemudian Najasyi tanya, kalian melihat saya ini kayak apa? Mereka bilang, selama ini kami menilai Anda adalah raja yang baik. Kalau gitu sekarang saya tanya, kenapa kalian mau kudeta? Karena katanya kamu mengganti agama. Najasyi bilang, coba saya mau tanya, menurut kalian Isa itu seperti apa? Mereka bilang, Isa itu adalah anak Tuhan. Maka dipegangnya kulit rusa yang ada di dadanya. Dan memang Isa seperti ini. Tapi bukan seperti yang dimaksudkan oleh rakyat. Rakyat tadi bilang apa?
Isa adalah anak Tuhan, tapi dia pegang dadanya. Dia bilang, dan memang Isa seperti ini. Seperti ini maksudnya apa? Yang di sini yang sudah ditulis tadi, bahwasanya Isa adalah hamba dan utusannya. Jadi Najasyi nipu tapi nggak bohong. Itu namanya apa? Namanya tauriyah. Apa namanya? Tauriyah. Catat. Karena kalau nanti antum nikah lagi, antum akan butuh tauriyah. Ditanya istrinya, dari mana? Dari tempat keluarga. Gitu. Padahal istri kedua, dan istri kedua memang keluarga. Nanti kalau datang istri ketiga, keempat, tanya lagi kan, dari mana? Dari tempat keluarga. Padahal istri yang berikutnya. Ya. Itu namanya apa? Tauriyah. Bohong atau enggak? Enggak bohong. Tapi ya nipu istri. Gitu. Gitu. Najasyi akhirnya aman. Orang-orang pun tinggal di Habasyah dengan aman sampai tahun ke-7 Hijriah, baru mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah. Dan Najasyi nggak ikut. Gitu. Sekarang kita balik ke Ummu Habibah. Karena Ummu Habibah adalah satu dari rombongan muhajirin ketika itu. Ummu Habibah mengira bahwa hari-hari sesudah itu akan ceria. Sesudah lama bermuka masam karena dia disiksa, lalu kemudian pindah. Ya. Dan Allah dengan hikmahnya berkehendak untuk menguji Ummu Habibah dengan sebuah ujian yang berat, yang menggoyahkan akal kaum laki-laki dari kalangan orang-orang yang berakal dan menggoncangkan pemahaman orang-orang yang memiliki pemahaman yang stabil. Suatu malam, Ummu Habibah beranjak tidur, dan di dalam tidurnya dia melihat suaminya Ubaidullah bin Jahash terombang-ambing di sebuah lautan yang ombaknya besar, diliputi oleh kegelapan-kegelapan, sebagian di atas sebagian yang lain dalam kondisi buruk rupa. Catatan saya, dan antum harus catat juga di situ. Hadis ini tidak sahih. Cerita ini tidak sahih. Tapi memang banyak disebutkan oleh sebagian para sejarawan Muslim. Tapi catat dulu di situ, sanadnya tidak sahih. Ya, nanti saya akan sebutkan sebuah catatan yang cukup. Yang penting kita baca dulu ya. Ya, saya coba cari riwayat kisahnya ini. Ternyata disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam As-Safwah, sanadnya dari Sa'id bin Al-As yang merupakan bapak dari Khalid, yang Khalid nanti disebutkan di sini. Apa katanya? Qalat Ummu Habibata, ya, ra'aitu fin naumi ka'anna Ubaidullah ibn Jahash zauji bi aswa'i suratin wa ashwahiha. Kata Ummu Habibah, pada suatu malam saya di dalam tidur bermimpi melihat suami saya dalam keadaan buruk rupa, seburuk-buruk rupa. Ya. Apa yang terjadi? Coba kita baca. Dia terjaga dari tidurnya dengan terkejut dan penuh kecemasan. Tapi dia tidak ceritakan mimpinya kepada siapapun. Tidak lama sesudahnya mimpinya terwujud. Dari malam yang sial itu sebelum berakhir, suaminya yaitu Ubaidullah bin Jahash murtad, meninggalkan agama Islam, masuk ke agama Nasrani. Ya. Jadi ceritanya akhirnya Ubaidullah ngomong begini. Wahai Ramlah, sejujurnya sebelum masuk agama Islam, sebelum datang Muhammad, agama saya itu aslinya Nasrani. Dan setelah hijrah ke Habasyah ini, yang negerinya mayoritas adalah Nasrani, saya kembali mendapati ternyata memang Nasrani adalah sebaik-baik agama. Jadi saya sudah keluar dari Islam dan kembali kepada agama yang dulu. Begitu. Itu tafsir dari mimpi bahwa Ummu Habibah melihat suaminya Ubaidullah bin Jahash dalam keadaan buruk rupa, seburuk-buruk rupa. Tapi sekali lagi ceritanya tidak sahih. Nanti yang sahih bagaimana? Yang sahih adalah Ubaidullah tetap Islam dan meninggal begitu saja. Entah meninggal karena sakit, entah meninggalkan yang lainnya. Yang jelas bukan meninggal karena yang akan disebutkan nanti, minum khamar. Nah, kemudian Ubaidullah mulai suka nongkrong di kafe-kafe khamar
Ya, mungkin karena dulu nggak ada kopi kali. Mereka menegak khamr, ya, yaitu minuman keras, seolah-olah tidak pernah hilang dahaganya dan tidak pernah merasa kenyang. Dan Ubaidullah memberi pilihan kepada Ummu Habibah, mau ditalak atau ikut Nasrani. Ya. Tiba-tiba Ummu Habibah berada di antara 3 pilihan. Ikut suaminya, masuk Nasrani, atau murtad, dan murtad dari agamanya berarti. Yang dengan demikian dia merengkuh dunia sebelum akhirat. Pilihan yang lain adalah bahwa dia kembali ke kampung halamannya. Kalau balik, dia akan hadapi siapa? Bapaknya, ya, yaitu Abu Sufyan yang masih dalam keadaan kemusyrikan. Atau pilihan yang ketiga adalah ya udah dicerai, tinggal di Habasyah sendiri sama anaknya. Ya. Maka dia memilih pilihan yang ketiga sampai akhirnya Allah mendatangkan kemudahan baginya. Ya. Sebelum saya lanjutkan kemudahannya apa, sekali lagi catatannya adalah kisah bahwa Ubaidullah bin Jahash, suaminya Ummu Habibah ini murtad, mati dalam keadaan minum khamr. Ini adalah kisah yang tidak sahih. Ya, yang benar adalah sanadnya dhaif. Kemudian hukum asal, itu antum catat tuh. Ya. Yang kemarin ikut kajian tabi'in sudah nyatat. Jadi yang benar adalah sanad dari riwayat ini dhaif. Ya, intinya tidak sahih. Yang kedua, hukum asal dari sahabat Nabi adalah selamat. Tidak bisa dikatakan mereka keluar dari keutamaan seorang sahabat kecuali dengan sanad yang sahih, sehingga hukum asalnya adalah selamat. Dan ada kisah Abu Sufyan, ya, ketika dia bertemu dengan Heraklius. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, hal irtadda ahad min dinihi, apakah ada seorang yang murtad dari agamanya Muhammad itu? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Ya, berarti wallahu alam, yang benar adalah Ubaidullah bin Jahash wafat dalam keadaan muslim, masih dalam status sahabat, dan wafat karena sebab yang bukan sebab minum khamr. Sekarang kita tinggalkan kisah ini. Apa yang menjadi kemudahan dari Allah untuk Ummu Habibah? Disebutkan di halaman 302 paling atas. Masa yang Ummu Habibah nantikan tak lama. Begitu dia menyelesaikan masa iddahnya sesudah suaminya wafat, tidak lama sesudah dia menjadi Nasrani menurut sanad yang dhaif, maka kebahagiaan itu pun datang kepadanya. Suatu pagi, pintunya diketuk oleh seorang asisten pribadi Najasyi yang bernama Abrahah. Dan Abrahah ini laki atau perempuan? Perempuan. Jangan antum kira itu laki-laki. Ini jariyah, artinya budak perempuan kecil. Ya, anak kecil yang merupakan budak perempuan asisten pribadinya Najasyi. Dia ketok pintunya Ummu Habibah, lalu dia berkata, Paduka titip salam, dan Paduka bilang Muhammad Rasulullah mau melamar Anda untuk dirinya. Dan Muhammad menulis surat kepada raja dan mewakilkan raja untuk menikahkan Nabi dengan Anda. Maka silakan tunjuk wakilnya. Silakan tunjuk wali Anda. Ya. Maka Ummu Habibah sangat bahagia. Ya. Ada riwayat, ya, di kelanjutan riwayat yang dhaif tadi, dia bilang begini, suatu malam saya lihat Ubaidullah bin Jahash adalah orang yang buruk rupa. Kemudian di malam yang lain saya bermimpi ada yang panggil saya, wahai Ummul Mukminin. Dan tidak ada orang yang disebut dengan Ummul Mukminin kecuali istrinya Nabi. Nah, inilah wujudnya. Ternyata Nabi kirim surat kepada Najasyi dengan 2 surat. Surat pertama adalah ajakan masuk Islam. Surat yang kedua adalah
permohonan untuk Najasyi jadi wakilnya Muhammad untuk menikah dengan siapa? Ramlah binti Abi Sufyan. Nah, Ummu Habibah sangat bahagia. Dia berkata kepada Abrahah, Allah memberimu kabar gembira kebaikan. Allah memberimu kabar gembira kebaikan. Ummu Habibah melepas perhiasan yang ada di tubuhnya, melepas sepasang gelangnya dan memberikan kepada Abrahah. Selanjutnya gelang kakinya, anting-antingnya, cincinnya. Seandainya saat itu dia memiliki harta sepenuh jagat, mungkin dia kasih semua kepada Abrahah. Kemudian dia berkata, aku wakilkan urusanku pada Khalid bin Sa'id bin Al-As. Antum catat, ini wakilnya untuk menjadi wakilnya Ummu Habibah. Wakil Ummu Habibah. Sedangkan Sa'id bin Al-As itu tadinya meriwayatkan kisah murtad itu. Nah, saya wakilkan karena dia adalah laki-laki yang paling dekat denganku. Singkat kata, di istana Najasyi yang berdiri di atas dataran tinggi dengan pepohonan rindang, ya, di aulanya yang luas berhiaskan bermacam-macam hiasan yang indah, disinari lampu-lampu tembaga bercahaya, dihampari oleh karpet yang mewah, para pemuka sahabat Nabi yang juga merupakan teman-teman Ramlah ketika hijrah. Kumpul mereka semua di sana. Yang terdepan adalah Ja'far bin Abi Thalib, Khalid bin Sa'id bin Al-As, Ubaidullah bin Hudzafah Al-Sahmi dan lainnya. Mereka menyaksikan akad nikah antara Ummu Habibah binti Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW, tapi nabinya nggak hadir di tempat. Antum catat di situ. Ini dalil boleh nikah pakai wakil. Nikah pakai wakil. Jadi si mempelainya nggak ada di situ. Kadang nikah dengan wakil ini dipakai oleh sebagian orang yang tinggalnya berjauhan. Misalnya laki-laki Indonesia jadi TKI di Arab Saudi. Ada perempuan misalnya di kampung halamannya. Kemudian dia belum bisa pulang karena kontrak. Tapi dia juga takut ini perempuan kalau nggak segera dikhitbah, nggak segera dinikahi, nanti takutnya diambil orang. Maka dia menitipkan seseorang atau menyuruh seseorang untuk menjadi wakilnya, berhadapan dengan bapaknya si perempuan, dan terjadilah pernikahan. Begitu. Ya, jadi kalau antum mau nikah jarak jauh, ya begitu. Antum cari wakil antum di sana, nanti dia yang menikahkan atas nama antum, sebagaimana Najasyi menjadi wakilnya Nabi. Manakala hadirin sudah datang, Najasyi memimpin pertemuan. Lalu dia mengatakan, segala puji bagi Allah, aku memujinya, memohon pertolongan dan ampunan, serta bertaubat kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah mengutus beliau dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk memenangkannya atas seluruh agama, walaupun orang-orang kafir membenci. Amma ba'du, aku menjawab permintaan Rasulullah dan menikahkan wanita yang menunjukku sebagai wakilnya, yaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Semoga Allah memberkahi Rasulnya dengan istrinya. Selamat untuk Ummu Habibah atas kebaikan yang Allah tetapkan baginya. Kemudian Khalid membawa mahar dan hendak menyerahkannya kepada Ummu Habibah. Maka rekan-rekannya juga hendak mengikutinya. Mereka juga hendak meninggalkan majelis. Maka Najasyi berkata, duduklah kalian semua, karena sunnah para nabi, kalau ada yang menikah maka ada hidangan walimah. Maka Najasyi menyiapkan hidangan dan hadirin menyantap kemudian bubar. Ummu Habibah berkata, manakala aku menerima maharku, aku mengirimkan 50 mithqal kepada Abrahah yang menyampaikan kabar gembira kepadaku. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah memberimu apa yang telah aku berikan kepadamu, manakala kamu menyampaikan berita gembira kepadaku, padahal saat itu aku tidak memiliki harta selainnya. Tidak lama sesudah itu, Abrahah datang kepadaku dan memulangkan emas-emas yang telah aku berikan kepadanya. Dia keluarkan sebuah kotak berisi perhiasan yang dulu pernah aku berikan kepadanya dan mengembalikannya juga. Maka dia berkata, Paduka Raja melarangku menerima apapun darimu. Beliau juga memerintahkan kepada istrinya
atau para istrinya agar mengirimkan minyak wangi yang mereka miliki kepadamu. Besoknya Abraha membawa berbagai jenis wangian. Kemudian dia berkata, aku ada keperluan. Aku, kata Romlah, bertanya, coba apa? Dia berkata, aku telah masuk Islam, aku ikuti agama Muhammad, dan sampaikan salamku kepada Nabi, dan katakan kepada beliau bahwa aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan lupa. Kemudian aku, Romlah, ya, dipulangkan kepada Rasulullah, yaitu diberangkatkan ke Madinah. Ya, bersama para sahabat yang lain juga, mereka semua hijrah ke Madinah setelah 7 tahun dari hijrahnya Nabi ke Madinah, alias di tahun ke-7 Hijriah. Barulah mereka berangkat ke Madinah. Manakala akhirnya aku bertemu dengan beliau, aku menyampaikan kepada beliau tentang lamaran, apa yang aku lakukan kepada Broha, dan aku sampaikan titipan salamnya. Nabi SAW berbahagia karenanya. Beliau menjawab, baginya salam, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Nah, di sini ada pelajaran titip salam. Dan bagaimana cara jawab salam? Antum kalau ditanya, ada si Anu titip salam buat antum, antum jawab apa? Salam balik, ya kan? Iya. Antum apa jawabnya? Ada salam dari akhi Anu, antum jawab apa? Hah? Balik salam. Oh, ini salam balik, antum balik salam. Nah, ini jawabannya. Baginya salam, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Tapi masa iya antum menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya adalah alaika wa alaihis salam, atau alaiki wa alaihis salam, alaikum wa alaihis salam, alaihis salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga selamat, rahmat, keberkahan dari Allah untukmu dan untuknya. Nah, tinggal nanti siapa yang ngomong, yang nyampein salam, dan yang salam siapa? Coba lihat, atau untuk bikin tabel. Yang titip salam. Begini cara bikin tabelnya, perhatikan. Kolomnya 2, ya kan? Di atasnya antum garisin yang titip salam, yang nyampaikan salam. Kalau dia laki-laki, kalau yang nyampaikan salam adalah laki-laki dan yang titip juga laki-laki, berarti alaika wa alaihis salam. Kalau yang titip salam perempuan, kitanya perempuan, istri kita misalnya. Ada akhwat titip salam lewat seorang akhwat untuk istri. Istri bilang alaiki. Ki kenapa? Perempuan. Wa alaihas salam. Semoga keselamatan juga buatmu, buatnya. Kalau antum laki-laki, ada akhwat titip salam buat antum, apa jawabannya? Gak usah dijawab. Bahaya. Kurang lebih gitu ya. Kalau yang titip salam adalah laki-laki, maka alaihi. Kalau yang titip salam perempuan apa? Alaiha. Kalau yang nyampaikan salam laki-laki berarti alaika. Kalau yang nyampaikan salam ini perempuan, alaiki. Paham? Berarti kalau dicampur, yang nyampaikan salam perempuan, yang nitip laki-laki, berarti ngomongnya apa? Alaiki wa alaihis salam. Kalau yang nyampaikan laki-laki, yang titip salam perempuan, jadi gimana? Alaika
wa alaihassalam. Yang nyampein salam banyak. Titip salam, ada yang salam, ada yang salam. Yang nyampein banyak. Yang salam perempuan satu. Antum jawabnya apa? Alaikum wa alaihassalam. Tapi jangan ada istri antum. Nanti dijambaknya nanti antum. Siapa itu katanya? Titip-titip salam. Ada pertanyaan? Nggak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Saya udah gini tadi. Iya. Singkatannya kalau yang wakil itu teknisnya kayak apa? Teknisnya kayak apa? Wakilnya itu kayak apa cara mewakilkan ikan? Apakah dia akan Mau nyoba? Mau jadi TKI kan? Jadi antum tinggal, misal nih akhwatnya itu di Singapura, misalnya dia jadi TKW misalnya. Di sana ada, tapi susah ya. Ya harusnya dia jangan di TKW, suruh pulang dulu baru dinikahi, gitu. Terbaliklah, misalnya akhwatnya ada di Jayapura, masih pandemi. Terus nggak boleh, antum belum vaksin, antum belum, pokoknya nggak memenuhi syarat untuk terbang sana. Tapi mau segera diselamatkan, begitu, ya kan? Maka antum cari wakil di sana, misalnya seorang ustadz. Ustadz, saya mau menikahi seorang akhwat, tapi saya tidak bisa datang langsung karena faktor begini dan begitu. Dan keluarganya di sana juga sudah setuju. Yang penting halal dulu, begitu. Maka ustadznya datang ke penghulu misalnya. Kemudian nanti berarti di situ ada si akhwat, ada si wali nikahnya, bapaknya, ya. Kemudian ada wakilnya, si laki-laki. Ya. Saya tidak tahu apakah penghulu bisa menerima. Tapi anggaplah ada, berarti anggaplah bisa diterima, berarti Pak penghulunya hadir di situ. Ya. Maka si bapaknya perempuan ngomong sama wakilnya antum. Ya. Saya nikahkan putri saya si Anu binti saya binti si fulan dengan si Anu itu. Yang engkau menjadi wakilnya. Gitu. Coba. Gitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.